dan Menteri Dalam Negeri dan kita semua adalah dalam rangka mengikuti sosialisasi nomor 21 tahun 2001 perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 Papua yang hari ini dihadiri langsung dan berkenan akan menjadi kedespek untuk kita semua. Bun Komarudi. Beliau adalah sejarah dan sekaligus pelaku rentetan panjang perjalanan 21 tahun yang lalu melihat potret-potret pemimpin Papua di waktu itu, mulai dari diskusi-diskusi pemikiran mereka dengan menyatukan pemimpin bersama bagaimana membangun martabat dan harga diri orang Papua di dalam tiga negara kesatuan Indonesia, sehingga mereka mulai berpikir bersama-sama dan semua stakeholder bagaimana menyusun dan terus memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus di tanah Papua. Yang kedua hari ini adalah bertepatan dengan Kabupaten Sorong 56 tahun yang lalu telah diletakkan dasar oleh pemimpin-pemimpin hebat Indonesia, dan mereka telah meletakkan fondasi dasar yang kokoh yang telah dilanjutkan oleh pemimpin dari generasi ke generasi, dan sampai pada hari ini berusia genap 56 tahun. Tentunya kita semua tahu Kabupaten Sorong adalah kabupaten tertua urutan ketiga setelah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fatwa, dan Kabupaten Sorong. Kabupaten Sorong ini juga dalam perkembangannya, tuntutan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika pembangunan yang terus maju. Undang-undang tersebut adalah untuk melindungi dan menjunjung harkat, martabat, hak dasar orang asli Papua, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Juga untuk lebih mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di Papua. Dan otonomi khusus tersebut dalam rangkaian HUT Kota Sorong yang ke-56 ini harus dijadikan sebagai pemicu dan penyemangat agar Kabupaten Sorong terus meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan daya saing untuk lebih kompetitif dalam pergaulan baik yang bersifat lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia untuk berperan aktif sebagai aktor dalam mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Sorong dan umumnya secara nasional. Keempat, menjadikan Kabupaten Sorong sebagai kabupaten yang terbuka bagi setiap pendatang, menjunjung tinggi kebinekaan dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi khusus sebenarnya waktu itu IRB punya mata uang, Irian Barat punya mata uang sendiri. Kemudian dari 1969 sampai 1978 di sini ada operasi militer di sini. Meledaknya waktu tadi 98 terjadi reformasi, tokoh-tokoh Papua datang tuntut kami merdeka. Ya. Apa kata Pak Habibie? Pulang dan renungkan. Tanpa tidak mungkin Pak Habibie bilang pergi dan jadi sudah, tidak mungkin. Kepala negara bersumpah untuk negara. Akhirnya pulang. Sidang umum 98, Pak Habibie tidak terpilih lagi. Akhirnya 99 itu Pak Habibie tidak terpilih, Pak Gus Dur yang naik. Pak Gus Dur naik pertama pemberlakuan ini. Bos Patrick, ada Pak
Agus Rumansyara, ada Michael Manfano, tokoh Papua. Ini saya cari fotonya lama, ini susah ini karena ini 20 tahun, tapi saya cari. Kenapa saya taruh foto itu? Bagian dari penghargaan saya kepada orang-orang yang berjasa sebelum saya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya karena dipercayakan oleh negara untuk melanjutkan. Waktu kemarin karena kondisinya memang panas, ada yang menolak, banyak menolak tidak boleh lanjutkan pospus, harus merdeka. Saya juga dapat caci maki banyak dari pemimpin beberapa tokoh agama dari negeri ini. Caci maki saya, tapi tidak apa, saya tidak sebut nama orang. Ya. Siapa namanya? Tapi karena saya sebagai wakil rakyat, yang saya bisa lakukan itu, ya saya lakukan itu. Dikasih tanggung jawab biar ketua pansus saya lakukan. Kenapa kita revisi? Karena revisi berikut ini masuk ke revisi nomor 2. Karena memang kalau tidak direvisi maka DAU nasional 2% dari yang dikirim ke Papua dalam rangka otonomi khusus itu berakhir tahun 2021. Makanya perlu ada regulasi otsus diperpanjang mau berapa tahun lagi ke depan. Pemerintah mengusulkan 3 pasal. Pasal tentang perpanjangan dana otsus, pasal tentang pemekaran, dan perubahan terhadap ketentuan umum. Tapi teman-teman DPR berjuang sampai perubahan itu 20 pasal, ya. Dan itu baru pertama dalam sejarah DPR itu perubahan lebih dari yang diminta. Siapa yang berjuang di sana? Yang berjuang di sana kita punya teman-teman. Saya di sana ada Yang Mandenas ada di sana, ada Ade Philips, Wamafma. Dia DPD. Tapi dengan tambahan kabupaten, provinsi berarti mungkin kursi ribuan itu. Pak PJ, perhatikan betul yang masuk di sini tidak boleh berafiliasi kepada partai politik. Ya? Jadi jangan karena di partai politik tidak laku lalu mau masuk kursi pengangkatan, tidak boleh. Itu hanya berlaku bagi saudara-saudara kita orang asli yang kemarin mungkin dia tidak punya tempat, dia tidak bisa bertarung, itu harus diberi proteksi. Ya. Jangan juga itu menjadi agendanya kepada kepala daerah. Kasih masuk keluarga segala macam, nggak boleh. Otsus ini sebenarnya bisa capai tujuan kalau orang jujur. Kuncinya hanya satu saja. Otsus harus dikerjakan oleh orang yang jujur.